Selamat datang di channel ini. Pada paruh kedua tahun 2024, Kementerian Pertambangan Federal India mengumumkan berita besar. Mereka menemukan cadangan litium yang kaya di banyak bagian negara, terutama di Jammu dan Kashmir, Katica di barat daya, serta beberapa daerah di timur. Diperkirakan cadangan litium di Jammu dan Kashmir sendiri mencapai 5,9 juta ton. Selain itu, mereka juga menemukan cadangan lebih dari 10 mineral penting di daerah pertambangan lainnya. Namun, yang menarik adalah ketika melaporkan penemuan mineral ini, media India sengaja menekankan satu hal: jika mineral ini dapat ditambang dengan lancar, India akan memiliki kesempatan untuk menghilangkan ketergantungannya pada mineral dari Tiongkok. Kedengarannya seperti prospek yang bagus, bukan? Namun kemudian, insinyur pertambangan lokal India segera angkat bicara dan menyampaikan pandangan realistis mereka. Mereka menunjukkan bahwa saat ini India tidak memiliki kemampuan untuk menambang mineral ini secara mandiri. Bahkan jika India dapat menggali biji melalui kerjasama dengan negara lain, kapasitas pemrosesan dalam negeri akan tetap sangat terbatas. Terlebih lagi, di antara mineral yang baru ditemukan ini, teknologi pemrosesan 6 mineral utama saat ini hanya dikuasai oleh Tiongkok. Lantas, mengapa India begitu ingin menghilangkan ketergantungannya pada mineral dari Tiongkok? Mengapa India atau negara lain selain Tiongkok tidak bisa memperoleh mineral ini sendiri? Dalam perkembangan global saat ini, chip semikonduktor, kendaraan listrik, teknologi tinggi, serta industri energi bersih sangat bergantung pada mineral-mineral penting. Dalam konteks internasional ini, berbagai negara diam-diam mempercepat pengamanan rantai pasokan mineral utama mereka. Misalnya, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Australia telah memperkuat kendali atas rantai pasokan mineral melalui berbagai kebijakan. Pada saat yang sama, India tidak tinggal diam. Mereka secara aktif bergabung dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara lain untuk mencoba mempromosikan diversifikasi rantai pasokan mineral internasional, bahkan berupaya membentuk apa yang disebut sebagai aliansi pasokan mineral. Menurut data tahun 2023, total impor India dari 10 mineral utama seperti kobalt, nikel, litium, dan tembaga mencapai rekor tertinggi sebesar 11 miliar dolar AS. Di antaranya, ketergantungan impor India terhadap kobalt, litium, dan nikel mencapai 100%, sedangkan ketergantungan impor tembaga mencapai 93%. Yang lebih mencolok, sebagian besar dari 30 mineral utama yang dibutuhkan India sangat bergantung pada impor dari Tiongkok. Sebagai contoh, antara tahun 2019 dan 2024, impor bismut India dari Tiongkok mencapai 85,6% dari total impor mereka, yaitu sekitar 35.000 ton. Untuk litium, India mengimpor sebanyak 25,53 juta ton biji litium dari Tiongkok pada tahun 2023, yang mencakup 61,8% dari total impor. Dalam hal silikon, India mengimpor 8.868 ton dari Tiongkok, yang juga merupakan proporsi yang sangat tinggi. Ada juga grafit alam dan grafit serpihan. Pada tahun 2023, total ekspor grafit alam Tiongkok mencapai 221.000 ton, di mana India membeli 22.500 ton, atau sekitar 10,1%. Hal yang sama berlaku untuk grafit serpihan, di mana India masih menjadi salah satu pembeli utama ekspor Tiongkok. Dari data ini, terlihat bahwa India pada dasarnya merupakan pelanggan besar ekspor mineral Tiongkok di pasar impor mineral utama. Namun, India kini mencoba memecahkan masalah ketergantungannya dengan membentuk kelompok mineral sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, India telah berupaya membentuk aliansi pasokan mineral, tetapi efeknya tidak sesuai harapan. Rencana aliansi ini belum menunjukkan efisiensi yang diharapkan, sehingga India terpaksa mencoba strategi lain dengan harapan menemukan terobosan dalam hal sumber daya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah India telah melonggarkan banyak pembatasan dan bahkan memberikan lampu hijau bagi kebijakan pertambangan yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi sumber daya mineral tanpa lisensi pertambangan. Sekarang,
perusahaan-perusahaan eksplorasi ini mulai menunjukkan hasilnya. Baru-baru ini, media India merilis berita bahwa mereka menemukan endapan litium skala besar dan berbagai mineral utama di 5 wilayah negara tersebut. Seharusnya, ini menjadi kabar baik. Namun, berita yang menyusul justru terasa ironis. Para profesional menunjukkan bahwa mineral ini tidak dapat ditambang di India sama sekali. Apa alasan dibalik ini? Pada akhir tahun 2024, Kementerian Pertambangan Federal India mengumumkan berita yang menggembirakan. Sejumlah besar cadangan mineral utama telah ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Jammu dan Kashmir di utara, Katica di barat daya, Rajasthan di barat, Jaran di timur. Di antara penemuan ini, cadangan litium di Jammu dan Kashmir sangat mengejutkan, mencapai 5,9 juta ton. Yang lebih menarik adalah daerah ini juga mengandung lebih dari selusin mineral utama lainnya. Ketika berita ini tersebar, seluruh negeri merayakannya. Media dengan antusias melaporkan bahwa tambang telah ditemukan dan India tidak akan lagi bergantung pada impor dari Tiongkok di masa depan. Nada pemberitaan ini seolah-olah India telah menemukan masa depan yang gemilang, terbebas dari ketergantungan eksternal, dan bergerak menuju kemandirian sumber daya. Namun, di tengah euforia ini, realitas pahit segera menyadarkan India. Setelah berita ini dipublikasikan, seorang insinyur pertambangan nasional segera mengungkapkan 2 masalah utama. 1. Kapasitas penambangan tidak mencukupi. Meskipun tambang telah ditemukan, India tidak memiliki teknologi dan kapasitas yang memadai untuk menambang mineral ini. Banyak mineral utama terkubur sangat dalam, sehingga diperlukan teknologi eksplorasi dan penambangan yang maju. Sayangnya, India saat ini tidak memiliki akses mudah terhadap teknologi tersebut. Selain itu, proyek pertambangan ini membutuhkan investasi yang sangat besar, dengan risiko tinggi dan biaya tinggi. Namun, India belum memiliki insentif kebijakan yang cukup untuk menarik perusahaan swasta. Akibatnya, banyak perusahaan enggan berinvestasi dalam eksplorasi dan ekstraksi mineral ini, sehingga kekayaan mineral ini tetap tidak dapat dimanfaatkan. 2. Masalah dalam kapasitas pemrosesan. Bahkan jika mineral ini dapat digali, India masih menghadapi kendala dalam pemrosesan. Ambil contoh 5,9 juta ton litium yang ditemukan di Jammu dan Kashmir. Meskipun jumlahnya sangat besar, India tidak memiliki teknologi dan pengalaman yang cukup untuk mengekstrak litium dari struktur geologi khusus ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Yang lebih menarik, insinyur tersebut juga menyatakan bahwa meskipun India ingin memanfaatkan biji litium ini, mereka tetap membutuhkan teknologi dan kemampuan pemrosesan dari Tiongkok. Mengapa India tidak bisa lepas dari Tiongkok? Pada akhirnya, alasan inti di balik ketidakmampuan India untuk menambang dan mengolah mineral ini adalah dominasi mutlak Tiongkok di bidang mineral utama. Sebagai kekuatan pertambangan terbesar di dunia, Tiongkok memiliki pengaruh besar dalam eksplorasi sumber daya, penambangan, pemrosesan, pemurnian. Setiap tahap dari rantai pasokan mineral ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan teknis dan finansial Tiongkok. Menurut data survei, Tiongkok telah menemukan 173 jenis sumber daya mineral, termasuk 13 jenis mineral energi, 59 jenis mineral logam, 95 jenis mineral non-logam. Hanya dengan melihat klasifikasi ini, kita bisa melihat betapa luasnya dominasi Tiongkok di sektor pertambangan. Lebih dari itu, investasi Tiongkok dalam teknologi pertambangan juga yang terbaik di dunia, dengan total skala investasi mencapai 19,4 miliar dolar AS. Dana ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penambangan tetapi juga mendorong ekspor mineral utama seperti tembaga, litium, gallium, germanium, grafit, dan berbagai logam penting lainnya. Dengan semua keunggulan ini, sulit bagi India atau negara lain untuk bisa bersaing atau menggantikan peran Tiongkok dalam rantai pasokan mineral global. Keuntungan utama Tiongkok tidak hanya berasal dari ekspor mineral, tetapi juga dari daya saing dalam pemrosesan dan pemurnian. Beberapa data berikut ini menunjukkan dominasi Tiongkok dalam industri ini secara lebih jelas.
87% dari pengolahan tanah jarang dunia dikendalikan oleh Tiongkok, 58% dari kapasitas penyulingan litium dunia berada di Tiongkok, 68% dari pemrosesan silikon global juga dikuasai oleh Tiongkok. Apa artinya ini? Sederhananya, rantai pasokan global hampir tidak dapat menghindari dominasi Tiongkok. Ambil contoh bismut, yang banyak digunakan dalam industri farmasi dan kimia. Peleburan bismut sangat rumit, dan saat ini Tiongkok mengendalikan 80% hasil peleburan dunia, sehingga negara lain sulit untuk bersaing. Contoh lainnya adalah litium. Meskipun ada sumber daya litium di berbagai negara, masalah utamanya adalah 58% kapasitas penyulingan litium dunia berada di Tiongkok. Akibatnya, hampir semua negara, termasuk India, harus bergantung pada teknologi pemrosesan Tiongkok. Situasi silikon pun tidak berbeda. Silikon adalah bahan inti dalam produksi semikonduktor dan panel surya, tetapi teknologi pemrosesannya sangat kompleks. Hasilnya, kapasitas produksi silikon industri Tiongkok mencapai 80,2% dari total dunia, yang secara langsung menghancurkan kompetisi global. Thorium, yang banyak digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya dan peralatan termoelektrik, juga didominasi oleh Tiongkok dengan produksi global mencapai 60%. Hampir tidak ada negara lain yang bisa bersaing. Begitu juga dengan grafit, yang merupakan komponen penting untuk baterai kendaraan listrik dan produksi baja. Tiongkok menguasai 67,2% produksi grafit dunia, membuat pasar ini sepenuhnya terkunci dalam kendali Tiongkok. Ketergantungan India pada impor mineral. Menurut data dari Kementerian Pertambangan India, India telah mengidentifikasi 30 mineral utama yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan keamanan negara. Namun, 10 dari 30 mineral ini sepenuhnya bergantung pada impor, terutama dari Tiongkok. Dari data impor mineral 2019-2024, ketergantungan India terhadap 6 mineral utama sangat menonjol, 85,6% untuk bismut, 82% untuk litium, 76% untuk silikon, 50,6% untuk titanium, 48,8% untuk thorium, 42,4% untuk grafit. Data ini menunjukkan bahwa ketergantungan India pada impor mineral bukanlah masalah baru, melainkan persoalan yang sudah berlangsung lama. Penyebabnya cukup jelas. India selama ini lebih fokus memenuhi kebutuhan domestik melalui impor daripada mengembangkan industri pertambangan dan pemrosesan mineral sendiri. Dalam jangka pendek, ini adalah strategi yang lebih mudah karena Tiongkok sudah memiliki teknologi dan kapasitas pemrosesan yang dominan. Namun, yang menarik adalah India, yang selama ini bersikap keras terhadap Tiongkok, tidak ingin meminta bantuan Tiongkok dalam mengatasi masalah ini. Sebagai gantinya, India mencoba pendekatan lain dengan harapan menemukan solusi. Strategi India untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Sebagai langkah awal, India mulai mempelajari pengalaman Tiongkok di sektor mineral dan mencoba menirunya. Seperti yang kita ketahui, litium sangat penting untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor baterai dan mendorong industri manufaktur baterai dalam negeri, pemerintah India meluncurkan program insentif produksi senilai 180 miliar rupiah. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan baterai kimia canggih dengan kapasitas 50 GW dalam 5 tahun ke depan. Namun, India tampaknya meremehkan kompleksitas penambangan dan pemrosesan mineral. Kenyataannya, India masih memiliki kesenjangan besar dalam teknologi pemrosesan mineral, tidak hanya dibandingkan dengan Tiongkok, tetapi juga dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Bisakah India mengejar Tiongkok? Perlu diingat, ini bukan pertama kalinya ada negara yang berusaha mengejar Tiongkok di bidang pemrosesan dan teknologi mineral. Lebih dari 20 tahun yang lalu, negara-negara barat sudah mulai merancang strategi untuk melampaui Tiongkok dalam industri ini. Alasan mereka sederhana. Mereka khawatir terlalu bergantung pada pasokan sumber daya dari Tiongkok. Namun hingga hari ini, tujuan tersebut masih belum tercapai. Meskipun India memiliki rencana ambisius, dari sudut pandang realistis,
sulit bagi India untuk benar-benar menghilangkan ketergantungannya pada Tiongkok dalam waktu dekat. Jadi, menurut Anda, apakah India bisa mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.